Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi. A. Perubahan sosial budaya, B. Globalisasi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya, yang kedua, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, dan yang ketiga, faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Untuk globalisasi akan kita lanjut pada pertemuan berikut. Baik, perhatikan gambar di depan. Bandingkan kebiasaan anak pada gambar berikut. Berikan pendapatmu mengenai perubahan sosial budaya. Ya, ada juga anak zaman sekarang atau anak zaman now dan anak zaman tempo dulu atau anak zaman dulu. Adakah perbedaan antara kedua gambar tersebut? Ya, nanti kalian berikan pendapat. Tapi yang jelas pasti ada perbedaan. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Perubahan yang terjadi di masyarakat dikenal juga dengan istilah perubahan sosial budaya. Kecepatan perubahan sosial budaya setiap masyarakat berbeda-beda, tergantung dari terbuka atau tidaknya suatu masyarakat. Misalnya masyarakat industri. Masyarakat industri akan mengalami perubahan lebih cepat dibandingkan masyarakat agraris atau masyarakat pedesaan. Perubahan dapat terjadi pada hal-hal yang bersifat tradisional menjadi modern. Perubahan ini dikenal dengan modernisasi. Siapa yang tahu apa itu modernisasi? Modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Selain dari perubahan sosial dan modernisasi di dalam masyarakat, terdapat juga proses yang disebut globalisasi. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Sudah pasti ada perbedaan tahun lalu dengan yang sekarang. Coba kalian perhatikan di sekelilingmu. Begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, sama halnya seperti gambar ini. Ya, jadi dalam gambar ini menunjukkan keadaan bangsa Indonesia ketika terjadi penjajahan. Pada gambar pertama ini tanam paksa. Kemudian yang berikut gambar proklamasi kemerdekaan. Gambar yang ketiga pembangunan yang semakin berkembang. Dan yang gambar keempat adalah keadaan di mana kebebasan berbicara mulai dikumandangkan. Dan kemudian berdampak pada banyak terjadi demonstrasi. Jadi apa kesimpulan gambar ini? Kesimpulannya yaitu perubahan bangsa Indonesia dari sebelum merdeka menjadi bangsa yang merdeka. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Alat-alat yang dimaksud di sini yaitu penggunaan alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Tahukah kamu hubungan antara perubahan sosial dan perubahan budaya? Baik, kita lanjut. Yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Itulah pengertian perubahan sosial budaya. Menurut Kingsley Davis dalam Surjono Sukanto pada tahun 2014, beliau mengatakan bahwa
Perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem, struktur, dan fungsi masyarakat. Misalnya, perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki, serta masih banyak lagi perubahan-perubahan lainnya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup unsur-unsur sebagai berikut: kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta rasa karsa manusia. Ya, dapatkah kamu menyebutkan contoh perubahan sosial dan perubahan budaya yang lainnya? Silakan nanti masing-masing cari contoh. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, atau bisa jadi dalam masyarakat terdapat perubahan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat beragam, baik bentuk maupun jenisnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah mempelajari bentuk-bentuk perubahan sosial budaya perlu diklasifikasikan. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial budaya terbagi menjadi 3. Yang pertama dilihat berdasarkan waktunya, yang kedua berdasarkan pengaruhnya, dan yang ketiga berdasarkan perencanaannya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dilihat berdasarkan waktunya ada 2, yaitu perubahan lambat, evolusi, dan perubahan cepat atau revolusi. Perubahan lambat, evolusi, yaitu perubahan yang membutuhkan waktu lama dan diikuti rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Sementara revolusi yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat pada sendi-sendi dasar pokok kehidupan masyarakat. Ya, kita lihat contoh gambar perubahan lambat atau secara evolusi. Contoh kehidupan masyarakat primitif. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencaharian masyarakat, mulai dari masa berburu dan meramu, bercocok tanam dan beternak, masa pertanian dan masa perundagian. Nah, inilah contoh perubahan secara lambat atau evolusi. Berikut perubahan secara cepat atau revolusi. Contohnya di Inggris, yaitu revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18. Yang kedua, perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya terbagi 2, yaitu perubahan yang berpengaruh kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruh kecil. Perubahan ini tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Contohnya seperti model rambut, model pakaian. Perubahan yang pengaruhnya besar, yaitu perubahan yang membawa pengaruh dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contoh gambar yaitu industrialisasi. Industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Berikut yang ketiga, perubahan sosial berdasarkan prosesnya, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Yang direncanakan atau plan change, yaitu perubahan sosial ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan atau agent of change. Contohnya, pembangunan jalan, pembangunan gedung-gedung. Sementara yang tidak direncanakan, yaitu perubahan sosial terjadi di luar kehendak dan jangkauan masyarakat.
Perubahan ini cenderung menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat karena sering merugikan. Dia contohnya adalah banjir. Jadi itulah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Baik, kita lanjut sekarang faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada faktor yang menyebabkannya. Tahukah kamu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Mengapa perubahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Ya, kalian diskusikan sama temanmu. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Sebagai contoh, jumlah penduduk suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Ini dia gambar. Siapa yang masih ingat apa itu urbanisasi? Ya, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati. Maka terjadilah banyak perubahan sosial budaya di kota tersebut. Faktor yang berikut yaitu penemuan baru. Penemuan baru memang banyak membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Ya, contohnya di sini laptop. Jadi suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang-bidang tertentu. Jadi penemuan-penemuan dan pembaharuan dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Yang ketiga, konflik. Konflik dapat diistilah lainkan dengan kata pertentangan. Pertentangan atau konflik dapat terjadi antara individu dan individu, antara kelompok dan kelompok, atau antara individu dan kelompok. Ya, kita bisa lihat contoh di sini, konflik antara pemerintah RI dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Yang berikut faktor penyebab perubahan sosial budaya yaitu terjadinya pemberontakan. Pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Kita lihat seperti contoh di Indonesia, yaitu revolusi pada bulan Mei. Tahun 1998, mereka melakukan demonstrasi secara besar-besaran. Faktor yang berikut adalah perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Ya, faktor alam seperti banjir, sementara faktor manusia yaitu penggunaan teknologi dalam mengelola alam, pemanfaatan lingkungan alam secara berlebihan, pembuangan limbah ke lingkungan alam, dan sebagainya. Ya, bisa kita lihat contoh gambar di depan. Yang berikut, peperangan. Perang akan membawa perubahan besar dan kecil dalam warga masyarakat yang terlibat perang. Kemudian yang berikut, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Artinya, terjadi perpaduan antara unsur budaya yang satu dengan budaya yang lain. Kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Seperti halnya kamu dan temanmu, kamu dapat mempengaruhi mereka dalam berpakaian, gaya rambut, ataupun berperilaku. Suatu masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat lainnya. Kita lanjut. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Adapun proses perubahan sosial budaya tersebut yaitu difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme.
Baik, kita bahas satu persatu proses perubahan sosial budaya. Yang pertama, difusi. Difusi yaitu proses terjadinya penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari suatu tempat ke tempat lain. Ini dia gambar di depan, proses terjadinya penyebaran unsur baru yang tadinya menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan. Adanya penyebaran unsur baru sehingga sekarang bisa menggunakan mesin traktor. Yang berikut adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kebudayaan itu sendiri. Yang berikut adalah asimilasi. Asimilasi yaitu proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru milik bersama. Yang berikut yaitu penetrasi. Penetrasi adalah proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai maupun paksaan. Yang berikut invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan. Dan yang berikut yaitu millenarisme. Millenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Yaitulah proses pengaruh kebudayaan yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama tadi difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan millenarisme. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Jadi selain tadi faktor penyebab, ada juga faktor penghambat. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yaitu pertama, kehidupan masyarakat terasing. Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akibatnya, perubahan sosial dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Yang kedua, faktor penghambat yaitu perkembangan iptek. Apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lamban, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lamban. Berkembangnya ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari maju tidaknya pendidikan dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Faktor yang berikut, faktor penghambat adalah adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Contoh dalam hal berbusana, orang Indonesia memakai baju yang tertutup, berbeda dengan budaya Barat. Faktor yang berikut yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Ya, nanti kalian bisa cari contoh-contoh faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Baik, itulah materi kita hari ini. Jika ada yang belum jelas, silahkan kalian bertanya.
Kita akan berjumpa pada materi berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang globalisasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikut. Sekian dan terima kasih.